Bangsa ini lahir dari kesadaran, juga ide dan gagasan. Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan berdasar kesetaraan, berdasar kebinekaan. Gagasan berkembang menjadi cita-cita membangun bangsa dan negara untuk semua. Gagasan membentuk bangsa dan negara bernama Indonesia. Gagasan menjadi jantung yang memompa cita-cita. Gagasan membuat kita memiliki visi, memiliki mimpi, punya harapan akan masa depan. Gagasan menjadi intisari berdirinya bangsa dan arah langkahnya kaki-kaki. Dan inilah Gagas RI. Dan strategi bisnis kita selalu kita upayakan untuk inline dengan concern-concern pembangunan ekonomi nasional. Maka kemudian kita kembangkanlah jaringan. Kemudian untuk tahun 2024, saya kira mengutamakan keselamatan, mengutamakan sustainability, jauh lebih penting daripada menggenjot pertumbuhan. Dan kemudian di 2024 ini akan fokus tetap di UMKM kita pasti ya. Dan kemudian kita tambah dengan ultramikro sebagai sumber pertumbuhan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di forum Gagas RI KG Media episode ke-10 yang kali ini menawarkan tema membangun ekonomi kerakyatan berkelanjutan. Bulan Agustus atau bulan ini merupakan bulan yang sakral bagi bangsa Indonesia. Pada bulan ini kita baru saja memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-79. Pada bulan ini pula kita memperingati kelahiran salah satu tokoh terpenting dalam sejarah kemerdekaan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Muhammad Attar Kecil atau yang kemudian kita kenal sebagai Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 atau tepat 122 tahun yang lalu. Tentu kita semua paham, selain sebagai proklamator, Bung Hatta merupakan peletak fondasi ekonomi kerakyatan. Sebuah model pembangunan ekonomi yang kemudian diadopsi baik secara luas maupun terbatas oleh pemerintahan sejak zaman setelah kemerdekaan hingga saat ini. Tim Gagas RI KG Media meyakini meski lahir di zaman silam, ekonomi kerakyatan atau ekonomi kedaulatan rakyat bukanlah konsep usang. Ia sangat relevan di zaman kini sebagai penyeimbang praktek pembangunan ekonomi modern yang cenderung mengagungkan angka agregat pertumbuhan ekonomi, menimbulkan konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok atau korporasi, serta ujungnya memperlebar kesenjangan kapasitas ekonomi masyarakat kita. Jalan ekonomi kerakyatan yang menempatkan rakyat sebagai pelaku dan sekaligus pemetik utama manfaat ekonomi merupakan jalan yang harus kita tempuh agar cita-cita kemakmuran bersama bisa terwujud. Harap dicatat, ekonomi kerakyatan yang dalam diskursus global disebut sebagai ekonomi demokrasi
jelas-jelas tercantum di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Model ini juga sangat relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mempertajam gagasan serta menggali praktek-praktek terbaik ekonomi kerakyatan ini, tim Gagas RI menghadirkan figur istimewa. Ia sangat otoritatif karena merupakan tokoh utama yang mengorkestrasi sebuah ekosistem layanan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbesar di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan ingar-bingar teknologi, ia tak pernah ragu untuk terus berjuang menciptakan nilai ekonomi atau economic value dan nilai sosial atau social value bagi masyarakat Indonesia melalui organisasi yang dipimpinnya yang sudah berusia lebih dari 128 tahun. Kita sambut Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Bapak Sunarso. Terima kasih Pak Cipta Waihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, para hadirin dan juga pemirsa dimanapun berada, izinkan pada kesempatan ini saya akan pertama kali memperkenalkan diri saya. Saya Sunarso, Direktur Utama BRI Group, dan perlu juga saya sampaikan background pendidikan saya. Saya adalah insinyur pertanian dari Institut Pertanian Bogor, dan kemudian S2 saya di Universitas Indonesia. Waktu itu saya mengambil administrasi yang erat hubungannya dengan bagaimana menerjemahkan kebijakan publik melalui strategic response yang kita sebut kebijakan bisnis di industri bisnis. Dan kemudian karir saya pernah kerja di perkebunan, kemudian saya juga masuk di bank, lebih dari 30 tahun saya menjadi corporate banker. Artinya nanti kalau saya cerita tentang perusahaan-perusahaan besar, saya punya cukup informasi dan capable untuk ngomong itu. Kemudian saya dipindahkan ke BRI menjadi wakil direktur utama. Sudah barang tentu kita semua tahu bahwa BRI adalah bank yang fokusnya di UMKM. Kemudian saya sempat jadi dirut direktur utama Pegadaian. Pasti Bapak Ibu juga tahu bahwa Pegadaian adalah bisnis pembiayaan yang berbasis gade, terutama nasabahnya adalah nasabah mikro dan ultramikro. Dan kemudian saya balik lagi ke BRI jadi direktur utama sampai hari ini. Kenapa background ini saya ceritakan? Pasti nanti dalam gagasan yang ingin saya sampaikan, banyak akan menyinggung masalah pertanian, masalah pangan, kemudian juga banyak menyinggung masalah alokasi resources kepada perusahaan-perusahaan besar, kemudian juga sudah barang tentu inti daripada tujuan kita diskusi pada kesempatan ini adalah kita menggagas tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melibatkan partisipasi masyarakat sebanyak mungkin, dan kemudian itu melalui ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan sustainable untuk menuju ke Indonesia Emas tahun 2045. Yang saya sampaikan tadi, sudah barang tentu yang ingin saya tonjolkan adalah bahwa ketika nanti saya ngomong pangan, pasti saya punya background untuk itu. Ketika saya ngomong korporasi besar, pasti saya punya knowledge dan data dan informasi tentang itu. Ketika saya ngomong pemberdayaan UMKM, sudah barang tentu saya pun sekarang sedang menggeluti dunia itu. Baik, maka kemudian terutama nanti penekanannya adalah bagaimana kita membangun ekonomi kerakyatan ini ya, yang sustainable di tengah dinamika global yang luar biasa. Maka
tujuan sudah saya sampaikan tadi, tujuan kita diskusi pada kesempatan ini. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, konsep tentang ekonomi kerakyatan dalam pembangunan ekonomi yang inklusif bukanlah konsep baru, bukanlah gagasan baru. Karena ini setelah diamanatkan, terutama di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, termasuk amandemen yang keempat, terutama ditegaskan di dalam ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, dan kemudian ditekankan lagi pada ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Artinya, gagasan tentang ekonomi kerakyatan sesungguhnya sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah sekarang bagaimana kita menjaga konsistensi daripada spirit ekonomi kerakyatan ini yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Maka saya akan menyampaikan poin-poin yang ingin nanti kita bisa diskusikan, kita bahas, kita dalami, supaya menjadi lebih operatif dan kemudian kita bisa tuangkan dalam mungkin masukan dalam berbagai penyusunan kebijakan. Menurut saya, tugas negara yang utama adalah mensejahterakan rakyatnya. Cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah dengan memberikan lapangan pekerjaan. Sehingga daya saing suatu negara ditentukan oleh daya saing tenaga kerjanya. Nah, daya saing tenaga kerja itu kalau kita urut lagi, apakah daya saing dari sisi cara bekerjanya, efisiensi cara bekerjanya, optimal atau tidaknya menggunakan jam kerja, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan oleh karena itu, kemudian yang belajar ekonomi pasti belajar tentang neraca perdagangan internasional, neraca pembayaran internasional, neraca modal internasional. Sesungguhnya kalau kita kaji lebih dalam lagi, neraca-neraca yang tadi itu, neraca perdagangan, neraca pembayaran, neraca modal, itu sebenarnya basisnya adalah neraca yang mengukur surplus atau defisit jam kerja. Saya tidak tahu, ada Pak Dekan dari FEUI, Pak Teguh. Saya tidak tahu Pak, apakah sudah ada yang mengkaji bahwa sebenarnya yang paling basic adalah bukan menyusun neraca perdagangan, tapi menyusun neraca jam kerja. Karena sesungguhnya memang kesejahteraan ditentukan oleh pekerjaan. Kesejahteraan ditentukan oleh pekerjaan. Ya. Baik, maka kemudian izinkan saya juga statement tadi menurut saya nanti kita diskusikan. Ya. Itu yang saya pancing dulu, kita untuk diskusi. Jadi sebenarnya yang lebih penting dari semua neraca itu adalah dalam konteks menyediakan kesejahteraan, melalui menyediakan lapangan kerja, maka hubungan antar satu negara dengan negara lain itu sebenarnya neracanya kemudian dibentuk, dan yang paling penting adalah basisnya adalah neraca jam kerja. Jadi negara yang sejahtera di dalam konteks perdagangan internasional adalah negara yang memang surplus jam kerja. Artinya jam kerjanya produktif untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri, dan kemudian kelebihannya diekspor dan dibeli oleh negara yang membutuhkan membayar. Pertanyaannya sekarang, kalau terus-terusan begitu, bayarnya pakai apa? Apakah bayarnya pakai kelebihan jam kerja juga, ataukah bayarnya pakai mengeksploitasi natural resources yang sebenarnya unrenewable? Itu yang paling berbahaya. Ya. Baik, maka kemudian dalam konteks ini, konteks menyediakan pekerjaan, dan kemudian konteks bagaimana kita membuat surplus neraca jam kerja, saya akan masuk lebih dalam lagi tentang peranan UMKM. Ya. Dan peranan UMKM ini terutama di era globalisasi dan sekarang yang akan cenderung menjadi fragmented, menjadi deglobalisasi. Jadi pada zaman globalisasi di awal tahun 2000-an, mungkin sampai hari ini masih berjalan, sebenarnya negara-negara yang adidaya, yang sudah punya visi jauh, mereka berusaha keras
untuk memasarkan, menjual surplus jam kerjanya kepada negara lain. Melalui apa? Melalui produk-produknya, melalui jasanya, melalui produk-produk bisa berupa barang dan jasa, bahkan bisa berupa budaya. Itulah yang diekspor mengglobal. Tapi saya meyakini bahwa satu hal yang tidak akan mengglobal, itu adalah research and development. Karena semua negara menciptakan surplus jam kerjanya, sesungguhnya adalah merupakan pengajuantahan hasil dari mereka memanen riset dan development-nya. Oleh karena itu, semua produk dan jasa yang diproduksi secara efisien dengan menggunakan jam kerja yang sangat produktif, itu dijual ke negara-negara lain, tetapi risetnya sendiri, teknologinya sendiri tidak mengglobal. Tidak mengglobal. Maka kemudian apabila kita ingin bersaing, maka perkuatlah riset dan teknologi, riset dan development, karena itu yang sebenarnya memang tidak akan pernah mengglobal gitu. Dan itu akan dikekepi sendiri masing-masing begitu. Baik. Kemudian dalam konteks itu, maka di era globalisasi pun terjadi perdagangan yang luar biasa surplus jam kerja ini berupa barang dan jasa, bahkan budaya. Dan kemudian masing-masing negara merasa, oh kok saya cuma membeli produk-produk yang mengglobal ini, kapan saya bisa menjual? Dan kesadaran inilah kemudian dipicu oleh berbagai ketegangan geopolitik dan lain-lain, akhirnya menimbulkan kesadaran yang pada akhir-akhir ini terjadi kecenderungan masing-masing negara, bahkan masing-masing membuat afiliasi, asosiasi-asosiasi berdasarkan region yang cenderung melakukan fragmentasi globalisasi. Dan fragmentasi globalisasi itu implementasinya adalah masing-masing negara cenderung protektif, memprotek pasarnya, agar menggunakan barang dan jasa yang diproduksi oleh jam kerjanya sendiri, dan kemudian membatasi jangan sampai barang dan jasa yang diproduksi dengan jam kerja di negara lain seenaknya masuk ke negaranya. Itulah yang kita sebut fragmentasi globalisasi yang kemudian menjadi protektif. Dalam dua era globalisasi maupun deglobalisasi, sesungguhnya game changer-nya adalah produktivitas jam kerja. Oke. Dari situ maka saya lanjutkan masuk ke tantangan UMKM Indonesia. Ternyata Bapak Ibu sekalian, upaya untuk melalui globalisasi maupun deglobalisasi adalah sesungguhnya adalah bagaimana seproduktif mungkin, seefisien mungkin memproduksi barang dan jasa menggunakan jam kerja. Dan kemudian jam kerja inilah yang kemudian memberikan income kepada masyarakatnya, dan kemudian income dari jualan produktivitas jam kerja itulah yang sebenarnya sumber daripada kesejahteraan, dan kesejahteraan ini nanti kebetulan saya mau ngomong begini, tadi kelewat ya. Dengan background saya seperti itu, ketika saya masuk ke BRI, saya membangun namanya BRI Research Institute. Fokusnya adalah riset di microfinance. Dan kemudian hal-hal seperti ini sudah kita kaji. Ternyata ada korelasi yang positif antara pertumbuhan yang inklusif yang kita ukur dengan indeks inklusivitas dengan indeks kebahagiaan. Jadi banyak negara yang pertumbuhannya pesat, tapi ternyata tidak inklusif. Dan karena pertumbuhannya tidak inklusif, tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang banyak, maka sebenarnya sedikit saja pengaruhnya terhadap indeks kebahagiaan. Negara-negara yang tumbuh dan kemudian distribusi pertumbuhan, distribusi pendapatan itu merata, itu meningkatkan indeks inklusivitas, dan indeks inklusivitas yang naik itu meningkatkan indeks kebahagiaan. Saya sebut negaranya, itu rata-rata memang di negara Skandinavia, Denmark, Irlandia, dan Swiss adalah contoh negara yang tumbuh dan kemudian secara inklusif. Maka indeks kebahagiaannya mungkin peringkat paling atas di dunia ini. Ya. Nah kemudian dalam konteks ini, maka saya ingin mengatakan, men-share di sini tentang peranan UMKM Indonesia dalam pembentukan produk domestik bruto dan juga dalam kemampuannya menyediakan lapangan kerja. Karena tadi sumber kesejahteraan adalah lapangan pekerjaan dan sumber kebahagiaan adalah kesejahteraan itu sendiri yang merata dan berkeadilan. Maka kemudian kita punya data, ini per 2022, ternyata UMKM Indonesia itu mengkontribusi 61% terhadap produk domestik bruto. Ya. Dan kemudian
97% tenaga kerja di Indonesia itu diserap oleh sektor UMKM. Ya. Dan kemudian kalau posturnya sendiri dari sisi entitas bisnis, itu 98,7% itu adalah entatis bisnis di Indonesia itu adalah 98,7% itu adalah bisnis mikro. Dan kemudian yang kecil itu hanya 1,2%, menengah hanya 0,09%, dan kemudian yang perusahaan-perusahaan besar itu hanya 0,01%. Bisa dibayangkan 98 bahkan 99,9% mengkontribusi PDB 61%. Artinya lebih dari 30% itu PDB kita hanya dihasilkan oleh perusahaan besar yang jumlahnya cuma 0,01%. Apa artinya? Apa artinya? Nanti kita cek di Gini rasio. Gini rasio kita mengalami peningkatan dari 0,36 ke 0,39. Itu adalah kesenjangan. Ya, itu adalah kesenjangan. Baik, maka kemudian kalau begitu kita jelas bahwa UMKM menyediakan lapangan kerja yang banyak dan kemudian mengkontribusi terhadap PDB. Apa tantangannya kalau gitu? Apakah kita cukup puas dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh UMKM? Bisa mengatakan bagus karena itu pemerataan. Tapi belum tentu. Ya, belum tentu. Kalau jumlahnya sebegitu besar, ternyata hanya mengkontribusi 60, menurut saya kurang. Dan itu adalah mesti ditingkatkan lagi. Dan tantangannya adalah bagaimana menaik kelaskan. Belum lagi kalau saya nilai nanti orang masih berpikiran bahwa UMKM identik dengan sektor informal. Dan itu berbahaya. Karena tantangan kita adalah sesungguhnya satu menaik kelaskan, yang kedua bukan sekedar menaik kelaskan, tetapi memformalkan bisnis UMKM itu menjadi penting. Kenapa? Karena dengan diformalkan, maka database-nya menjadi baik, maka kemudian pembinaan, kemudian pemberdayaan itu bisa kita lakukan secara terstruktur dengan strategi yang baik, dan lebih dari itu, ini namanya usaha. Dan itu adalah sumber-sumber potensi ekonomi yang baik. Maka kemudian jangan sampai potensi usaha yang besar ini juga kemudian negara kesulitan untuk meningkatkan tax ratio karena nggak punya data. Dan formalisasi bisnis yang informal itu menurut saya menjadi penting. Nanti ada bukan hanya masalah pengenaan pajak, tetapi itu adalah bagian daripada pengelolaan menggunakan database, data analitik yang lebih baik. Ya, baik. Kemudian saya bisa sampaikan bahwa tantangan UMKM Indonesia naik kelas dan memformalkan, yang kemudian adalah dilema. Bagaimana strategi kita menghadapi UMKM ini, memperlakukan UMKM ini. Apakah mereka itu sebenarnya membutuhkan edukasi, ataukah lebih membutuhkan advokasi? Ini penting. Saya rangkum, apakah mereka ini dikasih ikan, apa dikasih kail? Ini menjadi penting. Saya ambil sisi-sisi masing-masing ini. Jika kita lebih fokus mengadvokasi mereka, apa itu artinya? Artinya, terutama dalam akses permodalan dan akses kepada resources yang lain, kalau kita menempatkan bahwa UMKM itu perlu diadvokasi, maka sesungguhnya kita menempatkan UMKM itu di bawah. Dalam hubungannya dengan lembaga keuangannya ditaruh di atas, ndorotuan gitu, UMKM-nya ditaruh di bawah. Maka kemudian kita memandang perlu diadvokasi, diadvokasi, dibela segala macam, dibantu segala macam untuk supaya bisa mengakses keuangan. Mana lebih baik diperlakukan seperti itu atau kita edukasi supaya mereka UMKM ini menjadi mitra yang sejajar dengan banknya, mitra yang sejajar dengan lembaga keuangannya. Maka kemudian mereka menjadi gadis yang cantik, semua bank berebut, maka di situ akan menurunkan harga, artinya memiliki posisi tawar yang lebih baik. Maka pilihannya nanti tinggal kita yang pilih. Mau kita edukasi atau mau kita advokasi. Mau kita kasih ikan, tapi itu sesungguhnya melemahkan spiritnya, entrepreneurship-nya, melemahkan ketangguhannya, melemahkan resiliensinya, atau kita kasih kail supaya mereka berusaha makin kuat, makin kuat, makin kuat. Ini pilihan-pilihan yang kita hadapi. Berikutnya adalah, jika saja saya tidak ahli, kalau misalnya pilihannya ternyata harus diadvokasi, saya bukan advokat.
Jadi saya tidak ahli di situ. Tapi mungkin saya berusaha untuk memilih jalan yang berikutnya adalah mengedukasi. Itu pilihan saya. Ya, itu pilihan saya. Maka mengedukasi UMKM menjadi bagian penting daripada menumbuhkan bisnis kita dalam rangka meng-create economic value maupun social value simultanly secara bersamaan. Maka kemudian sekarang apa yang harus kita educate di UMKM ini? Menurut saya yang pertama, tidak gampang membuat orang yang masih mentalnya adalah mental, maaf saya katakan, pendidikan saya juga selalu oleh orang tua diajarkan sekolah yang pinter nak, biar nanti jadi pegawai. Itu kan sebenarnya orientasi kita, sesuatu yang kita nilai adalah status kepegawaian, amtenar. Dan merubah value seperti ini menjadi value yang berprinsip kepada spirit entrepreneurship tidak mudah. Maka menurut saya, objek yang harus kita educate kepada UMKM adalah membangun dan mengembangkan, menumbuh kembangkan spirit entrepreneurship, ya, wirausaha. Yang kedua adalah kita harus membina UMKM dalam aspek administrasi dan manajerial, supaya mereka memiliki kapasitas manajerial yang baik, administrasi yang rapi. Dan kemudian dengan begitu, maka UMKM itu menjadi menarik, siapapun akan berminat untuk bermitra dengan UMKM, termasuk bank akan berebut ke sana. Dan kalau bank berebut ke sana, maka mereka bisa nawar dengan bunga murah dan lain-lain untuk kredit. Maka kemudian apalagi yang harus kita ajarkan kepada mereka adalah tentang aksesibilitas. Aksesibilitas tentang kepada apa? Saya taruh modal di paling belakang. Karena kalau mereka punya akses kepada informasi, mereka punya akses kepada teknologi, mereka punya akses kepada pasar yang baik, dan kemudian mereka administrasikan dengan baik, sudah barang tentu mudah mereka itu akan mengakses permodalan. Karena pemilik modal dalam hal ini bank akan berlomba-lomba untuk berbisnis dengan mereka. Ini yang paling penting. Dan kemudian apalagi yang harus kita ajarkan kepada mereka? Saya pikir prinsip-prinsip pengelolaan bisnis dengan GCG yang benar, good corporate governance principle yang benar, itu harus kita ajarkan. Misalnya kalau sekarang di pikirannya masih berpikir bahwa, oh mau minta kredit ke bank, harus ini, harus itu yang tidak GCG, itu harus kita luruskan. Bahwa tidak baik kita berbisnis dengan cara cheating, dengan cara yang tidak benar, saya katakan. Itu harus kita ajarkan. Sehingga dua sisi, baik di UMKM-nya maupun di lembaga keuangannya, juga harus kita disiplinkan untuk penerapan GCG dalam berbisnis ini. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip sustainability. Saya bagi dua. Sustain dalam hal bisnis, artinya bisnisnya bukan aji mumpung, tapi berpikir tentang visi ke depan, menumbuh kembangkan bisnisnya. Bukan sekali dapat proyek, habis itu hilang, udah. Dan itu biasanya nanti nggak ada spirit untuk menjadi industrialis, karena nanti prinsipnya jadi prinsip trader. Ya. Sekali dapat pekerjaan, udah, habis itu 3 tahun nggak kerja. Nah itu nggak sustain gitu. Ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah sustainability dalam artian yang fisik, yang real terhadap lingkungan. Maka nggak bolehlah bisnis itu katakanlah mengganggu dan merusak lingkungan atau mengeksploitasi yang berlebihan sumber daya alam untuk hari ini. Dan yang paling penting berikutnya adalah yang terakhir ingin saya sampaikan, apa yang harus kita ajarkan kepada materi edukasi ini ya, kepada UMKM. Pertama adalah kesadaran bahwa setiap langkah, setiap keputusan bisnis ada risikonya. Ya, ada risikonya. Maka pengetahuan dan awareness terhadap risiko itu harus kita ajarkan. Dan kemudian yang lebih penting dari itu adalah mengelolanya. Bapak Ibu sekalian, rasanya tidak berlebihan kalau saya katakan, yang membuat orang miskin menjadi lebih miskin adalah karena sakit. Dan sakit adalah risiko terbesar di bisnis mikro terutama. Ya, bisa dibayangkan seorang petani, kepala rumah tangga petani, padi di Jawa yang tanahnya cuma 3.000 meter, tiba-tiba anaknya kena demam berdarah, anaknya. Maka dia harus mencari biaya pengobatan atau dirawat di rumah sakit. Caranya gimana? Menggadaikan sawahnya. Lama-lama nggak bisa nebus, hilang. Itu periuk nasinya, hilang. Dan itulah yang membuat makin miskin. Itu kalau di desa. Mungkin ini orang kota semua, nggak paham itu, saya kasih contoh di kota. Orang kota, ibunya jualan di gang, kemudian bapaknya ngojek. Bapaknya sakit, kena DB sebutanlah. Sudah 2 di situ yang kena. Satu, sumber pendapatannya berhenti bekerja. Yang kedua, si sumber pendapatan ini sakit, butuh pengobatan. Dan itu adalah risiko. Risiko ekonomi keluarga yang disebabkan oleh sakit.
Maka kemudian awareness terhadap mengelola risiko seperti ini termasuk mitigasinya itu harus kita ajarkan. Dan kemudian maka bank seperti BRI ini dituntut untuk menyediakan layanan keuangan bukan sekedar tabungan dan kredit, tetapi asuransi kesehatan, asuransi bisnis mikro, asuransi kalau lapaknya kebakaran dan lain, itu menjadi penting. Dan itulah kemudian risiko ini kita spreading dan kemudian ditanggung dengan premi yang murah, dan kemudian itulah yang sebenarnya menyelamatkan kalau usaha-usaha kecil ini kena risiko tadi itu. Apakah sakit, apakah kebakaran atau kecelakaan yang lain-lain. Itu menjadi penting, ya. Baik, dan kemudian saya ingin lanjutkan. Kalau begitu, apa gagasan tentang ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM ini? Menurut saya fokus kepada memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dan kemudian masih secara partisipatif oleh UMKM, itu menurut saya kita juga harus mendorong surplus jam kerja tadi untuk kita ekspor. Dan kemudian hal-hal ini saya contohkan di BRI. Sekarang kalau ngomong alokasi modal, alokasi pembiayaan, kredit BRI itu 1.336 triliun ya, per Juni 2024. Dan yang disalurkan kepada UMKM itu 1.095 triliun. Itu 82% kredit BRI itu disalurkan kepada UMKM. Ya. Dan kemudian membentuk holding ultramikro. Sekarang sudah melayani 36 juta nasabah peminjam di ultramikro. Dan ternyata untuk memberdayakan UMKM yang dilakukan Grameen Bank yang dapat hadiah Nobel itu ternyata melalui lending, ngasih kredit. Dan BRI Research Institute menemukan ternyata kunci pemberdayaan UMKM terutama mikro bukan di kredit saja, bukan di kredit saja. Ternyata yang lebih penting dari itu adalah mengedukasi mereka untuk saving, menabung. Maka kemudian dengan spirit itu BRI sekarang sudah memiliki 176 juta tabungan mikro. 176 juta nasabah mikro kita sudah punya tabungan. Baik, yang pemberdayaan. Kita sekarang punya agen briling. Agen briling itu adalah BRI rela menutup cabangnya untuk dipindahkan ke warung-warung. Dan warung-warung itu dijadikan agen untuk menjalankan fungsi perbankan secara sederhana, transfer segala macam dan referral, dan itu sekarang sudah punya 1 juta agen briling di seluruh Indonesia. Dan dari 1 juta agen briling itu, kalau Bapak Ibu ngomong, oh itu digital semua. Enggak, itu hybrid. Itu adalah internal bisnis prosesnya digital, tapi kemudian interaksi dengan nasabah masih human touching. Dan ternyata kalau kita ngomong, oh sekarang kan sudah era digital, saya mau bandingkan berapa volume payment lewat digital. Dan saya hanya mau pamer tentang volume transaksi lewat agen briling, itu setahun 1.400 triliun. Dan fee-nya setiap transaksi bayar 5.000, 2.000 untuk BRI, 3.000 untuk nasabahnya, untuk untuk agen. Tapi nasabah biasanya bayar 10.000, kembaliannya 5.000 nggak diambil. Karena itu masih lebih murah dibandingkan dia pergi membayar ojek atau membayar transportasi. Sehingga saya mau cerita sedikit, 1,1 triliun BRI ngumpulin fee dari yang 2.000-an. Bisa dibayangkan yang di-share ke warung-warung 2 kali atau 3 kali lipat itu. Sehingga sekitar 2 sampai 3 triliun itu tersebar, terdistribusi ke warung-warung yang menjadi agen itu. Itulah sharing ekonomi yang sebenarnya. Dan itulah partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dan kemudian kita juga membina 3.600 desa brilian. Jadi desa kita survei apa potensinya. Kalau potensinya pertanian, kita kembangkan ke pertanian. Potensinya pariwisata, kita kembangkan pariwisata. Tapi yang lebih penting dari itu adalah membina aparat desanya untuk tahu bagaimana meleverage, tahu bagaimana memonetasi potensi desanya. Dan dari 3.600 itu setiap tahun kita lombakan, juara satunya kita kasih hadiah 1 miliar. Sudah beberapa kali ini. Gitu. Dan itu makin tumbuh. Ya. Dan kemudian masih ada lagi yang lain, kita juga membina berdasarkan klaster. Dan ini nanti bisa kita diskusikan. Kalau kita mau bersaing internasional, apakah UMKM kita suruh maju sendiri-sendiri, atau kita klasterkan, dan kemudian kita didik, kita kasih distinctive kompeten di situ, supaya mampu bersaing secara global. Dan membuka akses ke internasional sesungguhnya adalah bagian terpenting daripada menjual surplus jam kerja.
Itu sebenarnya yang paling penting. Jadi konsep-konsep seperti ini. Makanya kemudian BRI dari tahun 2019 kita mengadakan BRI UMKM Ekspor Brilliantpreneur namanya itu. Sebenarnya itu artinya membuka jalur pasar keluar supaya produk-produk UMKM, sumber daya berupa jam kerja di UMKM itu bisa kita ekspor. Dan itulah yang mendorong terciptanya surplus jam kerja tadi itu. Baik, kemudian dari situ, terakhir ini ya, terakhir, kalau gitu apa sih sebenarnya yang dikontribusikan oleh BRI? Tadi kita ngomong itu semua bagian daripada social value creation. Tapi BRI ini kan bentuknya PT. Udah PT, TBK pula gitu. Jadi ada pemegang saham dari seluruh dunia yang chip in naruh modalnya di BRI. Maka kita tetap harus mendeliver economic value. Maka kemudian pasti pemegang saham terbesar adalah negara. Saya laporkan BRI selalu bertransformasi untuk selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus. Maka tahun 2021, laba kita 30,8 triliun, dan kita bayar dividen 26,4 triliun. Itu 2021, pandemi belum selesai. Kemudian tahun 2022, laba kita melompat menjadi 51,4 triliun, dan kita bayar dividen 43,4 triliun. Dan terakhir, tahun 2023, laba BRI 60,4 triliun, dan kita bayar dividen 48,1 triliun. Baik, saya tutup sementara, inilah bentuk nyata bahwa perusahaan berbentuk PT TBK sekaligus secara simultan bisa meng-create dan mendeliver economic value dalam bentuk kinerja keuangan, sekaligus juga meng-create dan mendeliver social value secara bersamaan. Terima kasih, untuk sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Koperasi dan Reformasi Agraria, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan anak kandung ekonomi kerakyatan. BUMN memperoleh tugas menjadi motor penggerak sektor-sektor strategis. Nah, dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, saya kira kita sepakat bahwa BRI satu-satunya bank yang menggunakan nama rakyat memiliki peran yang sangat penting. Apalagi seperti Pak Narso sampaikan, BRI sekarang sudah menjelma menjadi holding ultramikro yang membawai Pegadaian dan juga PNM. Setelah 3 tahun terbentuk, holding ultramikro atau UMI ini telah melayani 176 juta nasabah simpanan dan 36 juta peminjam. UMI melengkapi ekosistem UMKM BRI yang telah menjangkau 62.000 desa, atau ini artinya 80% dari total desa yang ada di Indonesia dengan agen-agen brillingnya. Singkat kata, tampaknya akan sulit bagi kita membayangkan kondisi Indonesia saat ini jika tidak ada BRI. Sumbangannya begitu luar biasa. Nah, untuk memperkaya diskusi, tiba saatnya kita berdiskusi. Saya mengundang para panelis untuk memberikan tanggapan atau menyampaikan gagasannya. Sebelumnya, kembali saya undang Pak Sunarso untuk duduk bersama saya di stage. Terima kasih Pak, luar biasa. Baik, saya perkenalkan dua panelis kita. Yang pertama adalah Dr. Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN Bappenas. Terima kasih Bu, sudah hadir. Yang kedua adalah Dr. Teguh Dartanto, Ekonom Universitas Indonesia. Terima kasih.
Untuk kesempatan pertama, saya persilakan Ibu Vivi memberikan tanggapan, bertanya juga boleh, atau memperkaya gagasan mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sunarso. Silakan, Bu. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Pak Dirut, Pak Sunarso atas gagasan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk BRI yang upaya konsistennya terus mendukung ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. Berbicara mengenai inklusif dan berkelanjutan tentunya ini sangat selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di mana Indonesia berkomitmen terhadap komitmen global tersebut. 6 tahun lagi, nggak lama Pak, 2030 kita harus mewujudkan 17 goal di mana di dalamnya ada 169 target dan 289 indikator. Jadi kita diukur progresnya. Nah tentunya yang bisa kita pelajari atau manfaat dari platform SDGs ini adalah bagaimana menyeimbangkan bukan hanya prinsip-prinsip people, prosperity, tetapi juga planet, secara partnership dan juga peace. Jadi kita bicara mengenai 5P, people, planet, prosperity, partnership, dan peace. Nah menyeimbangkan tentunya nggak selalu mudah ya Pak ya, banyak trade-off-nya. Indonesia kaya raya secara sumber daya alam, 2/3 kita lautan, belum banyak dioptimalkan. Tentunya kita bicara ke depan mengenai sumber-sumber pertumbuhan baru. Seperti apa ke depannya, tentunya hari ini sampai ke depan kita nggak bisa lagi business as usual. Karena selain komitmen global, tujuan pembangunan berkelanjutan kita juga yang merupakan jembatan untuk komitmen global lainnya net zero emission 2060 atau lebih cepat untuk Indonesia. Nah oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini saya ingin sampaikan juga bahwa rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045 telah disetujui oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Tentunya kedepannya perlu banyak sekali elaborasi kita semua dan menggunakannya menjadi referensi kita untuk bertransformasi ke depan menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Di dalam RPJP banyak sekali game changer yang menuntun kita untuk bertransformasi ke arah ekonomi hijau. Indonesia saat ini sebagai negara berpendapatan menengah sudah 30 tahun. Harapannya kita bisa membangun visi yaitu menjadi negara maju pada tahun 2045 saat Indonesia merayakan kemerdekaannya yang 100 tahun. Bagaimana caranya? Tentunya tadi mentransform kita untuk tumbuh tetap tinggi tapi lebih bersih, lebih hijau begitu. Nah, hitungan kami di dalam target-target yang sudah dipasang dalam RPJP, paling tidak 6,2% pertumbuhan kita bisa jaga on average sampai dengan 2045 kita bisa sampai menjadi negara maju by 2040. Kalau kita tidak berubah, negara-negara tetangga seperti Filipina, Vietnam itu lebih awal 2038 atau juga 2040 untuk yang Vietnam. Nah, banyak sekali tadi gagasan yang disampaikan Pak Sunarso, ini sejalan dengan apa yang sudah dituliskan di dalam RPJP dalam hal kita mengisi pembangunan ekonomi atau transformasi ekonomi yang lebih hijau ke depannya. Saat ini mungkin sebagian Bapak Ibu teman-teman sudah mendengar kita sedang mengupayakan transformasi atau transisi energi menuju energi bersih. Nah, baurannya kita pasang nanti 70% 2045. Tentunya banyak sekali kesempatan karena potensi energi terbarukan Indonesia itu sampai 6.900 gigawatt yang saat ini baru dioptimalkan sekitar 0,3%. Jadi room untuk kita mendorong anak-anak muda kita bekerja dan juga memanfaatkan, mengembangkan inovasi dan teknologi dalam konteks energi baru sangat besar. Kemudian kita juga berbicara mengenai ekonomi sirkular. Bukan hanya untuk mengurangi sampah, ya, merecycle, tetapi juga mengembangkan 9R. 9R itu sampai kita remanufacture dan juga mengolah dan tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga
berbagai inovasi melalui industri yang saat ini banyak dikembangkan oleh startup-startup kita. Salah satu contoh saja Pak, satu startup kita mengembangkan EcoBrick dan juga EcoWood ya, itu dari 50% plastic waste dan 50% gabah. Growing bisnisnya, saya tanya berapa asetnya sekarang? 5 miliar Pak, sudah sekitar 3 tahun, jadi cepat gitu. Nah persoalannya adalah itu sudah masuk R&D-nya enggak? Oh enggak, saya belum ngitung R&D yang 5 tahun. Kemudian kita juga bicara mengenai hilirisasi sumber daya alam yang tentunya potensinya masih besar termasuk di dalam laut kita. Saat ini kami sedang menyusun Blue Food Assessment di mana hasilnya nanti kita bisa membangun hulu hilir mengembangkan blue food ya yang tidak hanya ikan asin saja sampai saat ini karena potensinya luar biasa kita. Nah, namun persoalannya ada pada akses permodalan, terutama kalau kita bicara mengenai sumber daya alam yang resikonya cukup tinggi Pak per hari ini, itu grace periodnya paling enggak harusnya 3 atau sampai 5 tahun Pak. Nah seringkali teman-teman nih startup ini ya, dia mau mengembangkan sapinya baru beranak nanti setelah 3 tahun. Nah kemudian ada guncangan ekonomi baik di Indonesia ataupun juga ada guncangan di luar, itu sampai ke suatu dusun di pelosok sana yang akhirnya usaha teman-teman di kelompok menengah ini akhirnya tergerus lagi. Nah jadi kedepannya tentunya sektor perbankan ke depan tadi saya senang sekali UMKM ini bisa membangun anak tangga yang lebih solid menyediakan instrumen-instrumen perbankan terutama untuk mendukung hilirisasi sumber daya alam, circular ekonomi, ekonomi hijau, ekonomi biru yang kedepannya akan membuka lapangan pekerjaan tambahan baru. Perhitungan kami untuk ekonomi sirkular saja ya, terutama dari 5 sektor, tekstil, packaging, makanan minuman, kemudian building, seperti tadi EcoBrick dan sebagainya, dan elektronik, itu bisa menambah 4,4 juta pekerjaan baru. Nah problem terbesarnya ada 3, yang pertama pasti tadi investasi, kita perlu investasi hijau tadi. Kemudian yang kedua teknologi, mengakuisisi teknologi sekarang itu kalau belajar dari Cina untuk solar cell, kenapa mereka bisa lebih murah dari pendahulu yang sebelumnya? Karena mereka copying tapi membangunnya lengkap hulu hilir. Dan dia bisa lebih murah karena bisa meloncati beberapa step R&D gitu ya. Nah dia akhirnya sekarang tier 1 untuk solar panel sedunia Pak. Nah kami sangat ingin Indonesia dengan startup UMKM kelompok menengah itu bisa lebih kuat ke depannya kalau jaring-jaring pengaman bukan hanya dalam konteks teknologi tadi, kemudian juga investasi gitu, tetapi juga kita mempersiapkan transitioning kepada pekerjaan-pekerjaan hijau yang baru ini dengan kita bergandengan tangan Pak, berbagai sektor perbankan, karena terus terang di Indonesia belum ada ya Pak specialized bank. Seperti misalnya bank petani, seperti di Bangkok gitu ya, atau di Thailand atau di Filipina, kita semuanya bank umum. Jadi tentunya harapannya ada pada BRI yang tadi UMKM, mikro oke Pak, tapi kemudian kelas menengah kita ini startup kita yang tadi udah asetnya 5 miliar, tapi ternyata mereka rentan juga untuk jatuh pada saat terjadi guncangan-guncangan. Pada saat ekonomi oke, mereka oke. Tapi pada saat terjadi shock ya, any shock, termasuk juga climate change, kalau kita bicara mengenai hilirisasi sumber daya alam yang rentan terhadap itu tentunya instrumen-instrumen perbankan, termasuk tadi Bapak menyebutkan asuransi pertanian ke depannya, termasuk juga asuransi nelayan. Saya pikir ini akan sangat mendorong kita betul-betul mewujudkan Indonesia Emas. Satu hal lagi tentunya kita berbicara mengenai impact dan numbers yang tadi saya sebutkan, di mana Indonesia pada gilirannya harus bisa membangun data yang baik supaya kita bisa mengukur dampaknya tidak hanya kepada
ekonomi tadi 6,2 rata-rata untuk kita bisa ekonomi hijau. Tetapi tadi mencapai pengurangan emisi net zero emission by 2050 tapi bersama-sama. Jadi kembali lagi prinsip inklusif memastikan tidak ada satupun yang tertinggal dan juga berkelanjutan bukan hanya untuk kepentingan kita hari ini tetapi juga generasi mendatang bisa memanfaatkan sumber daya alam Indonesia secara adil dan merata. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Vivi atas tanggapannya. Ada cukup banyak poin Pak. Ya. Silakan Pak Sunarso langsung menyanggapi aja Pak. Saya kira apa yang disampaikan menurut saya sih bukan sanggahan ya, itu justru memperkuat, mempertajam gagasan-gagasan tadi. Nah, saya mau agak mungkin meng-highlight. Saya kira itu penting ya tentang green economy. Tetapi terus terang aja memang transisinya itu tidak murah. Pertanyaannya sekarang siapa yang menanggung beban yang mahal itu? Dan itu menurut saya tidak bisa diselesaikan secara mungkin istilahnya lempar-lemparan juga tidak bisa. Terus kemudian masih nyambung dengan itu, saya belum ketemu solusi, tapi nanti usulan ini gagasannya. Tentang pentingnya circular economy. Karena kita itu banyak biaya-biaya kita, alokasi modal, alokasi macam-macam, akhirnya menjadi sampah. Yang sebenarnya nilainya itu masih cukup tinggi. Ketika saya masih kuliah tahun 86-an, teman saya melakukan riset di Bogor waktu itu. Ternyata bisnis yang paling menguntungkan itu sebenarnya adalah bisnis sampah sebenarnya. Karena memang bahan bakunya murah. Karena bagi orang itu beban, tapi bagi orang lain itu sebenarnya adalah bahan baku yang benar. Dan itu menurut saya perlu perlu digerakkan. Sekarang mungkin dengan digitalisasi segala macam, proses lebih transparan, itu menjadi baik. Menurut saya perlu didorong ekonomi sirkular. Tapi kembali lagi, kenapa mungkin tadi arahnya kan gini, bank mau nggak sih mendukung gerakan-gerakan seperti itu? Nah itu bank selalu berhadapan pada memutar uang masyarakat, kemudian untuk invest dan di situ ada risiko. Kalau yang diinvestasi gagal, maka kewajiban mengembalikan kepada masyarakat itu menjadi kewajiban modal. Dan kemudian itu harus dikalkulasi dengan baik. Saya usul sekarang. Gagasannya adalah hal-hal seperti ini, termasuk mengatasi satu misalnya lagging antara ekonomi hijau, kemudian circular ekonomi, kenapa kok tidak berjalan mulus. Terus kemudian ada juga tujuan-tujuan net zero emission. Itu kan semua ada biayanya gitu. Terus kemudian bisa nggak ini diinklusikan di dalam bisnis yang bisa terukur, terkalkulasi. Dan kemudian itu butuh yang Ibu katakan, data segala macam. Nanti data analitik yang akan memberikan solusi ini. Dan sementara hipotesa saya, solusinya adalah memperkuat kelembagaan. Jadi membangun kelembagaannya. Termasuk untuk menjawab isu ketimpangan. Contoh misalnya, kita setiap tahun dihadapkan pada masalah pangan, impor nggak impor, impor nggak impor. Kalau impor halal haram, begitu. Padahal sebenarnya itu kan masalah berulang-ulang. Sekarang kalau ada keputusan, supaya kita kita kan negara kaya. Dan kemudian kalau mau mengatasi persoalan itu gampang, bangun aja food estate. Kemudian food estate orang pada juga ada yang pro, ada yang kontra. Menurut saya negara ini punya resources yang luar biasa dan tidak kalah dengan negara yang lain. Tetapi kenapa kok kita tidak bisa mengelola dengan baik? Menurut saya kalau kita sepakati food estate, tetapi food estate yang seperti apa? Kembali lagi inklusivitas itu harus masuk ke dalamnya. Bahwa food estate harus berbasis petani. Itu yang saya maksud kelembagaan. Kalau begitu perlu dibangun kelembagaannya, lembaga petani, lembaga korporasi, terus bagaimana mekanisme hubungannya supaya saling menguntungkan, saling memperkuat. Demikian juga ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular misalnya, siapa yang membuang sampah, siapa yang mengurus sampah, kemudian diputar menjadi suatu nilai tambah, itu bagaimana proporsinya, proporsi biaya atau proporsi pendapatan. Itu juga harus dilembagakan. Demikian juga green economy, siapa yang berkewajiban menanam, siapa yang kemudian sebut saja ya Bu ya, distribusi spasial. Kalau di hulu itu dipaksa untuk mencari PAD, maka pasti dia mengundang investasi, pabrik segala macam, yang nanti ada implikasinya kepada lingkungan. Sementara yang di hilir
menikmati sumbangan kontribusi air segala macam dari hulu. Kalau begitu bagaimana kita membagi beban dan membagi pendapatan? Ini kan mesti diatur dalam kelembagaan dan ini nggak sederhana. Tetapi menurut saya harus sudah mulai kita bangun. Saya kuncinya adalah kita membereskan duduk kelembagaannya, duduk seperti apa, dan kemudian hubungan antar kelembagaan itu harus diaranjemen, harus diorkestrasi seperti apa. Itu dulu. Ini menurut saya penting gitu. Karena kalau enggak nanti yang satu merasa membuang sampah itu adalah hak saya, yang satu kemudian kebagian sampah itu menjadi beban saya. Yang satu bilang saya menikmati oksigen enak, padahal yang nanam pohon itu di hulu. Saya menikmati air bersih enak, padahal yang nanam pohon di hulu. Yang nanam pohon di hulu nggak dapat PAD karena kerjanya cuma nanam doang. Yang di hilir enak kamu, ada di hilir, tinggal manggil pabrik, tancap di situ, bangun pabrik di situ. Terus kemudian kamu dapat pendapatan, sementara saya yang bagian beban nanam. Ini kan mesti diorkestrasi. Hampir semua permasalahan itu adalah dilema-dilema seperti itu. Dan saya tidak mengatakan keseimbangan, karena menyeimbangkan itu 50-50. Menurut saya mesti lebih fokus lagi adalah menyetimbangkan. Jadi di mana kita harus invest biaya, siapa yang harus nanggung beban, siapa yang harus nanggung biaya, dan kemudian siapa juga bagaimana cara membagi dividennya membagi keuntungannya secara proporsional. Itu yang saya katakan how to strike the balance. Jadi menyetimbangkan. Itu sebenarnya tantangan kita secara bersama-sama, dan itu butuh kesepakatan. Terima kasih. Semakin menarik diskusi kita. Saya kira Pak Narso sepakat dengan Bu Vivi bahwa green economy, ekonomi sirkular itu sebenarnya ya cita-cita kita bersama. Ke depan selain memang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang terus kita temukan. Tapi sekali lagi Pak Sunarso juga memberi catatan, ada tantangan kelembagaan, aturan di sini yang mesti menjadi perhatian kita bersama. Nah mungkin silakan Pak Teguh bisa menanggapi atau mungkin menyampaikan gagasan yang mungkin dari sudut pandang yang lain yang akan melengkapi diskusi kita. Silakan Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini saya banyak belajar dari Pak Dirut BRI, Pak Sunarso, dari nggak hanya di BRI, dari pengalaman yang lain. Dan saya berharap ya nggak hanya CEO banyak CEO seperti Pak Narso yang nggak hanya concern terhadap economic values, tetapi juga social values, empowerment, dan juga environmental values, isu tentang sustainability. Karena ini tadi saya banyak belajar, saya bikin catatan Pak, mungkin saya coba, bukan summary ya, mungkin nanti apakah benar enggak nih catatan saya. Yang pertama tadi disampaikannya memang saya sepakat ya bahwa sebuah kemajuan sebuah negara, kemajuan ekonomi itu memang basisnya tadi Pak Narso menyampaikan surplus jam kerja, ini kan ada productivity of labor ya, produktivitas tenaga kerja dan juga penguasaan teknologi. Nah ini memang benar teori-teori ekonomi tentang pertumbuhan ekonomi juga sepakat bahwa yang dahulu kala bahwa pertumbuhan ekonomi itu didominasi berdasarkan capital, tapi ke depan ini adalah sumber daya manusia dan penguasaan teknologi adalah the main driver dari kemajuan ekonomi sebuah negara. Nah, bagaimana meningkatkan produktivitas dari sebuah tenaga kerja, itu kan ada dua hal. Yang pertama memang human capital ya, bagaimana tenaga kerjanya ini nggak lemah letih lesu gitu, memang benar-benar isi kepalanya ada, badannya sehat. Tetapi yang berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana attitudes dari tenaga kerja itu sendiri. Ini yang banyak missing di dalam ini saya sebagai di pengelola di perguruan tinggi ini juga banyak missing, dikeluhkan bahwa gagasan anak-anak ini luar biasa, isi kepalanya luar biasa, tetapi dalam tanda kutip perilaku dan attitude-nya memang masih perlu dibentuk dengan baik. Artinya bagaimana perilaku agar resilience, bagaimana perilaku di dalam budaya kerja nggak gampang menyerah. Kan dalam tanda kutip generasi Y ini kan strawberry generation, kelihatannya indah tetapi harus dihandle with care kan sebenarnya generasi yang sekarang ini. Menurut saya sepakat terkait dengan itu. Dalam konteks bagaimana produktivitas tenaga kerja ini kan kita tidak lepas tadi disampaikan oleh Pak Narso mengenai peranan dari UMKM. Nah saya mensummary dari disampaikan oleh Pak Narso bahwa ada 3 hal utama atau 3 M utama di dalam pengembangan UMKM. M pertama adalah money. Ya ini terkait dengan modal dan yang lain-lain untuk memulai usaha.
Yang kedua adalah market, bagaimana akses to market itu penting. Bagaimana UMKM ini bisa memanfaatkan akses market to digital. Ini penting. Tetapi menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah M yang terakhir adalah mindset. Mindset dari UMKM itu sendiri. Tadi disampaikan bahwa UMKM kita ini yang mikro ini 98 sekian persen. Tapi yang usaha mikro ini sebenarnya ini benar-benar saya selalu menyampaikan apakah usaha mikro ini kewirausahaan ataukah keterpaksaan atas nasib nggak bisa dapat pekerjaan. Sehingga mindset inilah yang perlu didorong bahwa mikro ini bagaimana didorong agar ada strategi yang harus clear. Bagaimana yang mikro ini benar-benar kita bisa pilah. Mana yang benar-benar karena memang kewirausahaan ataukah karena keterpaksaan atas nasib nggak dapat pekerjaan. Karena mau nggak mau dia harus berusaha, harus bergerak. Nah, yang kewirausahaan kita bisa dorong bahwa UMKM ini bisa naik kelas. Ya kan, UMKM naik kelas, bagaimana dari mikro menjadi kecil, kecil jadi menengah. Itu kan harus ada strategi yang clear naik kelasnya seperti apa. Setelah itu setelah naik kelas, nggak hanya naik kelas tapi bagaimana formalisasi informal sektor. Karena implikasi formal ini kan penting. Selain kalau dari sisi aspek negara ini pasti isunya pajak penerimaan negara. Yang kedua penyediaan lapangan kerja yang layak. Karena kalau formal kan harus ada patuh dengan perlindungan ketenaga kerjaan. Yeah. Ini yang sebenarnya memang harus ada grand design atau strategi jangka panjang yang lebih komprehensif. Sehingga nanti kita berharap lah, nanti saya pengen bertanya ini ada strategi apa dari BRI ke depan mengenai strategi naik kelas seperti ini. Jangan-jangan terlalu enjoy dengan benefit atau keuntungan di untung dan selamat di mikro, nggak pengen naik kelas nih mikronya nggak didorong. Nah, ini kita berharap nanti saya pengen bertanya ada strategi nggak, ada di social value-nya apa terhadap ultra mikro ini, ada nggak sih gagasan atau ide bagaimana mendorong ultra mikro itu naik kelas. Tadi memang ada ya BRI brilian ekspor macam-macam ada. Tapi itu kan pasti yang menengah. Nggak mungkin yang mikro, bagiannya mikro yang sekian banyak ini bisa naik kelas. Saya ingin tahu apa gagasan terkait dengan bagaimana BRI ke depan terkait dengan itu. Karena bagaimanapun juga saya economic values oke lah karena memang BUMN TBK harus dapat untung. Tapi bagi saya sebagai orang yang menekuni kemiskinan itu pengen berharap naik kelasnya itu. Dan tapi sangat apresiasi dengan BRI bagaimana dalam mengelola konsep dari pengembangan UMKM tadi. Diskusi selama ini kan selalu sama ikan sama kail. Ikan sama kail. Tapi sebenarnya yang dilakukan BRI itu enggak hanya ikan kail tetapi ada pelampung. Tadi insurans macam-macam kan sebenarnya pelampung ya. Bagaimana orang itu kita dorong bahwa kalau berusaha itu kan sebenarnya seperti diberikan kail ya. Tapi kalau kail suruh mancing kepleset dari perahunya kan tenggelam. Nah, makanya pelampung itu perlu bagaimana ini. Sehingga sebenarnya konsep ikan dan pengentasan kemiskinan atau pengembangan UMKM itu bukan hanya ikan dan kail. Saya selalu mengusulkan harus ada pelampung. Sehingga orang bisa kerja keras tanpa cemas. Ya kan, bisa berusaha tanpa was-was, tanpa deg-degan. Nanti kalau terjadi kecelakaan anak saya seperti apa. Nah, ini yang menarik tadi saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Narso. Terkait antara advokasi sama edukasi. Kalau advokasi itu kan mengikan ya, tapi edukasi adalah memberikan kail. Nah ini saya tak menambahkan aja, sebenarnya sudah dilakukan BRI. Sebenarnya yang insurans tadi itu pelampung ya, berarti komprehensif ikan, kail, pelampung. Nah ini yang menurut saya sangat menarik ya dari konsep BRI. Nah, tapi saya rasa bahwa harusnya bahwa negara dalam konteks lebih besar dalam pengentasan kemiskinan, konteks pelampungnya ini harus digagas juga. Sehingga harusnya ini kalau misalnya itu ada pertanggungan dari misalnya negara atau apa, itu kan sebenarnya akan lebih baik gitu loh. Sehingga nggak hanya untuk BRI aja kan, yang lain-lain juga bisa. Sehingga saya selalu mengusulkan waktu itu dan bertahun-tahun mengusulkan bahwa bagaimana kalau misalnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi orang-orang pekerja rentan atau UMKM atau mikro itu dijamin negara aja. Angkanya nggak besar kok. Untuk 26 juta pekerja rentan itu hanya sekitar 5 triliun. Nah, artinya dengan seperti itu kan nanti apa? Orang mau berusaha, mau dapat pinjaman atau apapun nggak khawatir.
Kalau dorong gerobak keserempet sakit kecelakaan kerja, anaknya masih ada yang jamin. Inilah konsep ikan, kail dan pelampung yang saya rasa itu sudah dilakukan oleh BRI. Ini luar biasa, dan tadi saya berharap bahwa selain tadi bagaimana strategi the next levelnya BRI dalam konteks naik kelas yang mikro, Pak. Kalau yang menengah mungkin itu menarik ya, tapi yang mikro ini kan challenge-nya luar biasa ya. Tadi sudah saya senang dengan adanya lending, ternyata ada saving dengan pemberdayaan, itu kan mungkin next levelnya apa, kan kita harus continuous improvement, itu kan spirit itu yang harus kita bawa. Dan mungkin yang terakhir ini adalah saya mewakili mahasiswa, Pak, yang mungkin Gen Z atau milenial, ini Z ya, bukan milenial, saya mungkin milenial tapi yang di belakang saya Z, walaupun rambut saya mungkin sebentar lagi seperti juga rambutnya Pak Narso akan memutih pada waktunya kan. Tapi intinya ada nggak sih spesifik bahwa BRI juga address isu, tadi kan kita seneng lah BRI ngomong tentang sustainability, saya berharap juga ada isu tentang bagaimana addressing climate change, tapi dalam merespon perubahan demografi di mana anak-anak generasi Z ini perilakunya berbeda, apakah ada spesifik program atau kredit, ya tadi mikro macam-macam ya, tapi ada spesifik nggak untuk the young generation atau the future yang seperti di belakang saya ini, ada kredit spesifik gitu untuk mereka mengeksplor potensi-potensi yang ada. Mungkin itu saya summary-nya, nggak tahu summary-nya benar atau salah, kita tanya Pak dosennya ini karena Pak Narso yang di depan. Tapi saya dua pertanyaan tadi, what is the next level dari BRI untuk naik kelas? Yang kedua adalah untuk adik-adik kita yang di belakang ini, ada nggak spesifik program yang digagas oleh BRI addressing isu tentang perubahan demografi? Ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Ini ciri khas orang kampus, Pak. Pertama kritis, kedua agak banyak nanya, Pak. Tapi saya kira silakan Pak Narso menanggapi, ada kesempatan untuk mengelaborasi. Saya tahu ada cerita Umi dan sebagainya yang sebenarnya sangat komprehensif. Silakan Pak. Ya banyak sih ceritanya kalau untuk jawab ini. Mungkin waktunya memang harus ditambah di luar kayaknya. Tapi begini ya, saya tertarik sama challenge ini. Apa yang dilakukan BRI sudah baik. Tapi kemudian strateginya untuk the next level, terutama untuk menaik kelaskan UMKM. Karena tantangan utamanya menaikkan. Saya mau cerita sedikit, Pak. Menurut saya, praktisi-praktisi dan kemudian peneliti di kampus perlu meneliti ini. Menaikkan mikro ke kecil itu gampang. Nanti ada yang bikin susah itu apa, gitu ada. Tapi pertanyaan saya sekarang, kenapa porsi yang korporasi besar itu hanya 0,01. Berarti naik dari menengah menjadi besar itu sulit sekali. Nah itu yang perlu diteliti. PR aja ini Pak gitu. Untuk orang-orang kampus gitu. Meskipun saya sedikit, saya sebenarnya karena saya lama di korporasi. Saya itu sudah tahu jawabannya sebenarnya. Dan itu tapi untuk melaksanakan jawaban itu yang susah gitu. Tapi nanti saya kasih clue-nya. Supaya nanti penelitiannya lancar Pak, sudah ada. Ya, jadi begini. Strategi BRI untuk naik kelas ini nggak cuma jargon untuk naik kelas. Kita bikin tools. Pertama adalah sebenarnya cara menaik kelaskan UMKM itu tidak bisa juga diadvokasi. Ternyata key-nya, ini adalah hasil riset, ternyata kuncinya tetap di edukasi. Itu dulu, kuncinya di edukasi. Apa yang diedukasi? Yang tadi yang saya sebutkan. Mulai dari spirit entrepreneurship, karena betul Pak Teguh, bahwa UMKM yang banyak itu, mikro yang banyak itu, karena memang nature-nya itu atau karena terpaksa, karena nggak bisa kerja lain, maka kerja situ. Maka jangan bangga ketika banyak orang memasuki dunia bisnis sektor informal, itu artinya mereka terlempar dari kerjaan formal. Dan nanti kalau ekonom pasti tahu, oh itu nanti dikaitkan sama indeks manufaktur, nah kemudian jadi kemudian manufaktur kita prosesnya kira-kira naik, bertambah atau malah berkurang, itu nanti ada kaitannya ke sana gitu. Saya nggak mau ngajari dosen ya gitu, tapi itu yang mesti diteliti gitu. Jadi kuncinya kembali lagi, menaik kelaskan itu adalah mengedukasi, dan apa yang diedukasi tadi spirit entrepreneurship, manajerial administrasi, kemudian akses ya Pak ya, akses tadi terhadap informasi, teknologi, pasar, modal, dan kemudian GCG, governance, sustainability, kemudian risk management, itu yang harus kita edukasi. Karena yang lolos nanti nggak banyak Pak, yang lolos itu nggak banyak. Dan nanti yang lolos itu kita anggap bahwa yang lolos inilah yang mindsetnya menurut Bapak memang mindset entrepreneur.
yang tidak lolos bisa jadi memang mereka mentalnya sebenarnya ingin jadi menteri, Pak, mungkin. Maaf ya, karena apa? Mungkin ingin jadi pegawai. Mungkin ingin jadi pegawai, mungkin ingin jadi dirut. Seperti saya, mungkin begitu. Jadi memang bukan entrepreneur, itu nggak bisa dipaksa, gitu, nggak bisa dipaksa. Jadi kenapa sekarang ini dia mau? Ya karena terpaksa, karena akan terima bantuan segala macam itu. Jadi itu memang menurut saya mesti dikelola dengan baik. Dan kemudian setelah kita fokus kepada edukasi ini ya Pak ya. Setelah kita edukasi, maka kemudian trackingnya itu harus kita buat Pak. Dan BRI punya. Kita punya aplikasi, punya tools untuk men-tracking nasabah ini sebenarnya masih stay di tempatnya atau naik gitu. Dan bahkan mempertanyakan saya ini statusnya apa? Mikro pemula, mikro menengah, atau mikro advance. Kemudian kalau sudah gitu, saya kalau mau naik kelas, apa yang harus saya lakukan? Kalau bertanya, apa yang harus saya tanyakan? Tanya kepada siapa? Itu ada aplikasinya. Itu ada aplikasinya. Ya, aplikasi tracking untuk UMKM naik kelas. Jadi Pak, misalnya saya ini masuk ke situ, terus kemudian saya masukin data. Oh omset saya segini, modal saya sekian, kemudian jualan saya hanya terbatas sama ini, akan keluar. Status Anda adalah mikro yang sudah advance. Jika Anda ingin naik ke kecil, maka Anda perlu bantuan ini. Akses marketing, bertanyalah kepada ini. Gitu. Kalau ini Anda butuh tambahan akses permodalan, bertanyalah kepada misalnya petugas BRI. Gitu. Itu ada Pak. Kita buat itu. Saya pikir ini jawabannya. Yang berikutnya yang kedua adalah tentang ada nggak skim kepada adik-adik yang Gen Z ini. Sementara saya kan Gen Z saya. Ya, sementara saya kan Gen Z, jadi ini gimana bisa nggak merancang untuk yang depan? Saya cuma mau mengatakan begini Pak. Perbandingan antara yang senior, ya, antara yang milenial sama yang kolonial ini. Ya. Sebenarnya Pak, anak-anak muda ini punya 3 hal, tapi juga tidak punya 3 hal. Orang-orang yang generasi saya ini juga punya 3 hal, tapi tidak punya 3 hal. Gitu. Ya. Pertama, anak-anak muda ini lebih cerdas. Karena mungkin kualitas gizinya segala macam, pendidikannya segala macam, lebih baik daripada generasi saya. Ya. Dan anak-anak muda ini punya kecepatan, karena masih muda. Okay. Ya. Jadi punya kecerdasan, punya kecepatan, ya. Dan kemudian yang ketiga, anak-anak muda ini sebenarnya punya ambisi yang luar biasa, tapi tidak punya pengalaman. Ya. Punya kecerdasan, tapi tidak punya kelenturan. Punya kecepatan, kembali lagi, tapi juga kembali lagi juga tidak punya apa istilahnya itu ya kejelasan tujuan karena masih mencari-cari. Sementara yang tua-tua ini punya pengalaman karena memang sudah lama hidup dan sudah pernah muda. Sedangkan adik-adik kan belum pernah tua. Ya kan? Kalau saya kan, saya sudah pernah umur 17, saya sudah pernah umur 30, saya sudah pernah umur 50. Gitu. Tapi adik-adik kan belum pernah umur 50. Itu udah fakta itu, ya, itu. Jadi kita memang punya pengalaman, tapi kita nggak punya kecerdasan seperti adik-adik. Kita sebenarnya punya pengalaman, ya, tapi kita nggak punya kecepatan, ya, nggak punya kecepatan. Kita pernah mengerjakan itu, tapi tidak secepat adik-adik karena masih muda, ya, masih sudah tua. Dan kemudian ini yang paling penting sebenarnya. Jadi Pak, sebenarnya nggak perlu membuat dikotomi itu. Yang penting adalah yang muda, yang cerdas, cepat, dan mungkin punya ambisi itu mesti dikombin dengan pengalaman yang meskipun gagal ataupun berhasil itu akan menjadi wisdom. Dan kemudian kecepatan tadi itu saya katakan mesti dikontrol juga oleh risiko-risiko yang pernah pengalaman tentang risiko. Karena apa? Itu kalau nabrak nggak karu-karuan. Tapi kalau sudah dikombin nggak dulu
bapak kamu melakukan seperti ini, nabrak loh, seperti ini. Gitu. Mau contoh Pak yang seperti itu, saya pikir ambisi anak muda untuk segera membangun unicorn, luar biasa. Semua, pokoknya nggak mau kerja ini, mau bikin startup. Ya memang ada 1-2 yang berhasil gitu. Terus kemudian berhasilnya gimana? Ya dikupublikan. Setelah dikupublikan, yang beli kan teman-temannya juga. Terus kemudian, ya kan, yang beli kan teman-teman juga. Begitu nyungsep kan, ngelihat teman-temannya jatuh miskin, ya sudah ya salahmu sendiri kamu beli kan gitu. Ya, kan begitu Pak. Ini kan secara agregat juga nggak bagus Pak sebenarnya gitu. Ya kita sebut saja. Kalau sekarang katakanlah bisnis di level bawah itu menurun, daya beli berkurang segala macam, nggak bisa dipisahkan dari berkurangnya kemampuan startup cash burning. 80 triliun uang dibakar di bawah menjadi berbagai diskon. Dan kemudian itulah yang menggerakkan ekonomi, menggerakkan daya beli. Tapi ketika startupnya sudah boncos, sudah nggak kuat lagi itu, nggak ada itu. Dan itulah sebenarnya menurunnya daya beli. Ini kan mesti kita simulasikan gitu. Dan kemudian akhirnya apa? Kebiasaan digelontor uang dengan diskon segala macam, itu tetap mendorong nafsu untuk belanja. Uang pas-pasan supaya cepat ini terpancing untuk judi online. Ini lingkaran Pak. Dan kemudian semuanya ambruk. Dan kemudian itulah menghasilkan situasi mungkin kalau Bapak orang ekonomi pasti tahu. Inilah kemudian likuiditas di grassroots ekonomi ini menjadi kering lah dan lain-lain. Kemudian demand menjadi menurun, kemudian konsumsi rumah tangga menurun, dan gitu memicu menurunkan juga demand terhadap kredit mikro dan lain-lain, berdampak pada persoalan ekonomi secara makro jadinya. Baik, kalau begitu, ada enggak strategi untuk adik-adik ini? Saya kira kita mesti siapkan, tapi faktor yang saya ceritakan tadi harus menjadi bahan pertimbangan. Gitu. Kalau gitu apa yang harus dipersiapkan? Menurut saya, kita mesti kasih tahu kepada mereka bahwa sumber daya ekonomi kita memang melimpah. Persoalannya sekarang adalah, yang harus diorkestrasi adalah, satu, kebijakan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital itu secara bijak. Jadi jangan sampai teknologi digital kita gunakan untuk aji mumpung. Aji mumpung itu apa? Wah itu kok cepet ya, karena dia bikin ini terus kemudian dijual ke pasar ini. Dan itu kan akhirnya menimbulkan banyak pesugihan digital. Ya. Nah kalau adik-adik kita ini kemudian berambisi untuk, wah kalau gitu saya mesti kaya lewat pesugihan digital. Wah bahaya Pak, itu bahaya. Dan ini yang kemudian menurut saya mesti diregulate juga. Gitu. Dan kemudian satu lagi yang dalam menyusun kebijakan ini, nanti kan akan banyak berbasis AI. Saya sudah ikut Pak kemana-mana, gitu, termasuk di World Economic Forum, itu yang paling dikhawatirkan adalah kalau AI ini berjalan liar, kemudian regulasinya ketinggalan. Jadi kemudian kalau begitu, apa kira-kira ide untuk memfasilitasi adik-adik ini ke depan? Menurut saya tetap mengelola sumber daya ekonomi, baik resources maupun potensi konsumsi di dalam negeri yang luar biasa. Kerjakan itu secara digital supaya efisien prosesnya dan kemudian jam kerja kita menjadi optimal, maka kemudian surplus jam kerja. Dan kemudian itu semua harus diatur di governance dengan regulasi. Karena nanti penggunaan AI segala macam tidak boleh regulasinya ketinggalan dibandingkan pelaksanaannya di pasar supaya tidak liar. Itu Pak, konsepnya dulu. Ya. Ya. Menarik sekali spektrum diskusi kita hari ini ya. Ibu Vivi tadi mengingatkan bahwa menuju Indonesia emas, ya kita punya cita-cita green economy, tapi ada banyak tantangan. Tapi kita juga harus terus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Disinilah peran UKM penting. Lalu Pak Teguh mengingatkan mengelola UKM dari yang mikro ya, mikro, mungkin ultra mikro, dan juga mungkin menengah, itu tidak hanya kail dan juga ikan, tapi dibutuhkan pelampung juga gitu ya Pak. Jadi butuh upaya yang komprehensif untuk membuat UKM kita naik kelas gitu. Nah menarik kemudian tadi udah dijawab oleh Pak Sunarso dan ada pesan-pesan khusus untuk para anak muda ini ya.
boleh cerdas, boleh cepat, boleh punya ambisi, tapi jangan lupa tetap belajar dari kita yang senior-senior Pak, supaya tetap bijak, begitu ya Pak? Supaya kita tetap dipakai. Oh siap. Saya kira sebelum kita tutup, kami mohon Pak Sunarso memberikan closing statement, pesan khusus buat kita semua, menyimpulkan diskusi kita. Silakan Pak. Baik, pertama terima kasih Pak Cipta atas moderasi ini. Closing statement saya ingin menegaskan sekali lagi. Tugas negara adalah mensejahterakan rakyat. Cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah menyediakan lapangan pekerjaan. Karena pekerjaan adalah salah satu sumber kebahagiaan yang hakiki. BRI adalah banknya rakyat, bekerja dan berbisnis dengan rakyat, dengan caranya rakyat pula. Maka berapapun labanya, melalui mekanisme APBN, akan kembali kepada negara yang pada ujungnya laba itu juga akan kembali kepada rakyat. Kemudian secara konsisten, sekecil apapun peranan BRI akan secara konsisten akan fokus kepada pemberdayaan ekonomi yang berbasis kerakyatan, karena di situ sebenarnya kita tidak sekedar tumbuh, tapi kita merancang dan mencapai pertumbuhan yang inklusif yang melibatkan partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya, dan itu sesungguhnya adalah bagian daripada tidak sekedar tumbuh, tapi memeratakan pendapatan secara berkeadilan melalui pekerjaan. Dan itu juga sesungguhnya inti daripada kebahagiaan yang membahagiakan masyarakat secara bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Di akhir forum ini saya rasa kita bisa kembali bersepakat bahwa ekonomi kerakyatan adalah jalan yang mesti kita tempuh untuk menuju tujuan abadi pembangunan ekonomi, yaitu masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita lihat bahwa kata berdaulat dan adil mendahului kata makmur. Karena memang idealnya daulat ekonomi dan kemakmuran dimiliki oleh seluruh rakyat dan bukan oleh segelintir kelompok ekonomi. Dalam konteks keberlanjutan, kelestarian, kemakmuran, dan juga daulat ekonomi juga harus bisa kita wariskan kepada generasi anak cucu kita. Bank BRI dan Pak Sunarso telah membuktikan bahwa ketekunan dan kesetiaan berikhtiar di jalan ekonomi kerakyatan mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia. Terima kasih untuk Pak Sunarso, Ibu Vivi, dan juga Pak Teguh yang telah berbagi gagasan ekonomi kerakyatan berkelanjutan di forum kali ini. Terima kasih pula untuk para audiens, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang telah hadir dalam episode Gagas RI kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.